Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bertemu lagi bersama saya, Resti Amelia, tentunya dalam Berita Aceh. Serangkaian berita aktual, tajam dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut di antaranya. Puluhan imigran Rohingya di penampungan sementara Balai Mesraya, Banda Aceh mulai terserang berbagai penyakit. Harga cabai merah di pasar tradisional Banda Aceh anjlok, menyusul panen raya di sejumlah tempat di Sumatera. Warga Kabupaten Aceh Besar memiliki tradisi sendiri dalam menikmati kenduri raya dengan menu kuah belangong. Sejumlah ulama Aceh kembali menggelar muzakarah untuk membahas sejumlah masalah umat. Muzakarah ulama digelar di Daya Bustanul Bayani, Gampung Blanglem, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Kamis pagi. Warga Aceh Timur antusias menghadiri muzakarah ulama untuk mendengarkan pembahasan persoalan tentang keagamaan, pembahasan salat yang sengaja ditinggalkan, hukum imam yang menggunakan pengeras suara yang dapat mengganggu salat, turut dibahas dalam muzakarah kali ini. Persoalan ibadah haji yang dananya bersumber dari kredit bank, pembahasan fikih agama Islam juga menjadi pertanyaan dominan dari jemaah. Syukur alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini acara kita sukses dan berjalan dengan lancar. Dan juga turun hadis 9 alim ulama sebagai pemateri. Semoga kesimpulannya bisa bermanfaat bagi masyarakat semua. Muzakarah ulama Aceh kali ini menjadi perbincangan di kalangan warga. Kemampuan Daya Bustanul Bayani menggelar kembali muzakarah ulama di Aceh Timur ini mendapat apresiasi dari sejumlah ulama. Pesantren kecil sanggup menggelar beberapa kali muzakarah ulama seluruh Aceh. Maimunzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur. Boleh mengubah. Dia jawab punya banyak. Dia jawab. Sejumlah imigran Rohingya yang berada di penampungan sementara di Balai Mesraya Aceh, BMA Banda Aceh, mulai terserang berbagai penyakit. Mereka umumnya menderita gangguan pada lambung dan penyakit kulit seperti jamur hingga gatal-gatal. Sedikitnya 27 imigran Rohingya yang diperiksa tim kesehatan umumnya menderita penyakit kulit dan gangguan pencernaan. Meski demikian, tidak ada imigran yang harus dirawat di rumah sakit, termasuk 2 imigran wanita yang hamil. Tim kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syah Kuala Banda Aceh hanya memberi obat kepada para imigran Rohingya. Pengungsi Rohingya ini hanya membutuhkan terapi obat dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dari kita melakukan pemeriksaan ada 27 pasien dan paling banyak memang sakitnya itu dispepsia. Ada permasalahan di lambung dan juga permasalahan di kulit kayak dermatitis sama tinea. Hingga saat ini ada nggak kita menemukan yang kritis dari para Rohingya ini? Alhamdulillah hingga saat ini pasiennya tidak ada yang kritis. Paling banyak memang permasalahannya kayak permasalahan biasa kayak penyakit di puskesmas, yang paling sering penyakit lambung, kemudian gatal-gatal, itu yang paling sering ditemukan. Sebelumnya 2 imigran Rohingya harus dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin karena lemas akibat gangguan pencernaan. Setelah diinfus dan diberi obat, kedua imigran tersebut diperbolehkan pulang. Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan imigran Rohingya dari tim Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri tersebut merupakan kerjasama dengan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM. Kegiatan ini berlangsung 2 kali dalam sepekan, atau setiap hari Senin dan Kamis. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh.
Saat harga beberapa bahan pangan di pasar tradisional Al-Mahira Banda Aceh naik, harga cabai merah justru anjlok, sedangkan bawang merah dan bawang putih naik. Harga cabai merah anjlok hingga Rp25.000 per kilogram dibanding sebelumnya yang harganya sempat Rp50.000 per kilogram. Harga cabai hijau juga turun dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram. Harga cabai anjlok menyusul panen serentak di berbagai daerah di Sumatera, sehingga pasokan cabai membanjiri pasar tradisional Aceh. Harga cabai diperkirakan kembali naik mengingat masa panen cabai hampir usai. Kalau barang-barang lain ada naik, ada turun, ke cabai turun, ke bawang naik, tomat naik. Cabai turun berapa bang? Biasanya Cabai berapa? sampai Rp25.000 per kilo. Biasanya? Biasanya 35, 40, 50 gitu. Ini udah turun kali dah. Kalau tomat naik 16, 17, 18 harganya. Kalau bawang naik juga sampai 28, 30 bawang Peking. Kalau bawang Aceh 40, 42. Kalau bawang putih 38. Bawang merah yang sebelumnya dijual Rp25.000 per kilogram, saat ini Rp40.000 per kilogram. Harga bawang putih juga naik dari Rp30.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Harga tomat juga ikut naik dari Rp13.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Kenaikan harga sebagian bumbu dapur tidak mempengaruhi daya beli warga. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh. Seorang pria beristri di Kabupaten Aceh Utara ditangkap polisi usai dilaporkan keluarga korban pemerkosaan anak di bawah umur. Pelaku ditangkap di sebuah warung kopi setelah beberapa pekan buron. Kelicikan IS, warga Kecamatan Piraktimu, Kabupaten Aceh Utara, memperdaya seorang siswi SMA di Aceh Utara, akhirnya terungkap. IS yang telah merenggut masa depan gadis berusia 15 tahun ini harus berurusan dengan polisi. Pria yang sudah beristri ini mengaku masih perjaka saat memperdaya seorang siswi hingga berjanji menikahinya. Namun saat korban hamil, pria itu tak bisa lagi dihubungi hingga ditangkap polisi atas pengaduan keluarga korban. Yang mana di sini diiming-imingkan korban kepada pelaku akan dinikahi dan telah berulang kali melakukan hubungan suami istri sampai hamil 8 bulan. Pelaku sudah mempunyai istri dan anak, sedangkan korban ini sama pelaku tidak berpacaran, cuman sering ketemu dan diiming-imingkan untuk dinikahi. Anggota Satreskrim Polres Aceh Utara menangkap pelaku di salah satu warung kopi di Lok Sukon. Pelaku ditangkap karena diduga kuat memperkosa anak di bawah umur sejak April 2023 lalu. Aksi bejat pelaku terungkap saat orang tua korban merasa keanehan pada pertumbuhan anak gadisnya. Orang tua korban menanyakan ihwalnya hingga terungkap kasus tersebut. Bahkan bayi hasil hubungan di luar nikah itu telah lahir pada 6 Januari 2024 lalu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan 200 bulan penjara dan hukuman cambuk lantaran melanggar Kanun Aceh tentang hukum jinayat. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara.